kabarnya? Ya, syukurnya baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Oke, kita ketemu hari ini, hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dalam rangka prasupervisi. Pak Dika akan melakukan coaching. Baik. Boleh tahu Pak Dika nanti melakukan coaching pada siapa? Kepada rekan saya Pak Koko. Oh, oke. Sudah janjian kapan akan melakukan coaching? Sudah, rencananya besok akan kami lakukan. Oh, oke. Nanti saya boleh ikut mendampingi selama coaching? Jika Bu Nindi tidak ada kegiatan, ya saya sangat senang kalau didampingi. Oke. Nah, Bapak sudah mempelajari ya dan sudah mempraktekkan bagaimana melakukan coaching. Ya. Bahwa dalam coaching itu ada 3 kemampuan yang kita harus miliki ya. Ada apa saja Pak kemampuan itu? Presence atau kehadiran penuh, Ya. mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Dalam kompetensi mendengarkan aktif, kita harus bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Ya. Kemudian kita juga harus menangkap emosi dari coaching dan mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian dalam memberdayakan coaching, kita membantu coaching untuk membuat rencana aksi yang spesifik. Baik. Mendorong ide yang keluar dari coaching, dan pada saat diminta saran kita berbagi pengalaman. Seperti itu ya. Nah, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya sedikit kesulitannya itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot sih. Oke. Jadi pada kompetensi itu ya. Nah, bagian mana yang nanti Bapak inginkan saya untuk amati lebih detail gitu? Ya di bagian pertanyaan berbobot itu. Oh, oke. Nah, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Maksud saya kemampuan Bapak sekarang sudah di mana gitu menurut Bapak? Dalam posisi skala Iya, gitu. boleh. Kalau dari kesiapan untuk instrumen dan lain-lain sih saya sudah ada merasa di nomor 7. Oh, 7 dari 10 ya. Oke. Nah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya nanti coach bisa mendapatkan penguatan dan juga memiliki rencana atas permasalahan yang dihadapi. Oh, seperti dan itu. Tentunya yang membuat rencananya adalah si coach itu tersebut. Oh, oke. Jadi memberdayakan coach dengan maksimal ya. Oke, sampai jumpa besok pada saat kegiatan supervisi. Baik. Oke, selamat Terima pagi Pak kasih. Dika. Selamat pagi. Halo Pak Koko. Ya, halo Dika. Apa kabar Pak Koko? Baik Pak. Iya, sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, Pak Koko. Pak Koko, kita akan melakukan coaching. Ya. Di percakapan singkat ini kita akan membahas apa nih? Ini Pak, saya ada permasalahan yaitu menghadapi siswa di sekolah saya yang merokok di lingkungan sekolah. Jadi mereka itu kadang-kadang di kelas merokok, kadang-kadang mereka di area parkir juga merokok, kadang-kadang juga bersembunyi di kamar mandi, di kantin dan yang lainnya seperti itu. Baik Pak Koko. Pak Koko, di akhir pembahasan kita nanti nih, yang diinginkan Pak Koko apa nih? Kalau saya menginginkan saya bisa mengetahui solusi cara menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran tersebut. Karena ini juga termasuk pelanggaran yang berat sebenarnya kalau di kami di sekolah ini, karena merokok itu juga menjadi catatan bagi warga sekitar bahwa image sekolah itu sekarang agak turun, agak jelek seperti itu. Baik. Berarti nanti harapannya di akhir percakapan kita Bapak menemukan solusi cara untuk mengatasi siswa yang merokok ini ya. Betul Pak. Oke, itu menjadi fokus kita. Kemudian Pak Koko, apa ukuran keberhasilan menurut Pak Koko dalam hambatan ini? Kalau keberhasilan untuk permasalahan ini, kalau saya setidaknya siswa memiliki kesadaran untuk berhenti merokok, terutama di lingkungan sekolah, atau
setidaknya siswa tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang sejenis, mungkin seperti apa ya, merokok atau jajan di luar jam dan lainnya. Setidaknya permasalahan saya agar siswa itu berhenti merokok gitu aja. Baik, Pak Koko, kesempatan yang Pak Koko miliki sekarang di dalam mengatasi ini itu seperti apa? Maksudnya bagaimana, Pak? Pak Koko kan ingin untuk masalah ini bisa teratasi. Iya. Pak Koko ini andil yang bisa Pak Koko lakukan? Kalau andil yang bisa saya lakukan, pertama saya sebagai seorang guru, saya bisa memberikan nasihat pada waktu pembelajaran. Ketika pembelajaran saya bisa memasukkan unsur-unsur bahaya merokok, ada bagaimana akibatnya, termasuk dengan terutama di bidang kesehatan, atau bagaimana mereka, image mereka terhadap masyarakat, terhadap diri mereka sebagai seorang perokok. Dan sebagai wali kelas, saya juga memiliki andil bahwa saya bisa memberikan wawasan kepada keluarganya bahwa merokok itu tidak baik dilakukan, seperti itu. Baik, jadi Pak Koko memiliki kesempatan menjadi wali kelas untuk bisa lebih mendekati mereka ya, Iya, dan mengedukasi tentang bahaya merokok, begitu. betul. Baik, Pak Koko, dari skala 1 sampai 10, Pak Koko merasa apa yang diupayakan Pak Koko hingga saat ini itu Pak Koko ada di skala nomor berapa ya? Kalau sekarang mungkin saya masih berada di skala 7, Pak, karena saya sendiri belum bisa fokus menghadapi masalah ini karena saya terlalu banyak kegiatan. Salah satunya jam saya juga 40 jam, saya harus berpindah-pindah kelas secepat mungkin setelah selesai mengajar, juga tugas administrasi yang lain termasuk guru penggerak ini, Pak. Baik. Iya, Pak Koko, di akhir nanti upaya yang Pak Koko lakukan, Pak Koko dari skala 7 itu ingin mengembangkannya kan tentu? Gitu ya. Di skala nomor berapa, Pak? Saya ingin mencapai level 10, Pak. Wah. Sebisa mungkin agar masalah ini segera teratasi, tidak ada kendala lagi, tidak terulang lagi di masa yang akan datang, sehingga siswa kami menjadi lebih sehat dan image sekolah menjadi lebih baik. Luar biasa apa yang menjadi harapan dan rencana yang Pak Koko sampaikan. Kemudian Pak Koko, kekuatan Bapak untuk berupaya melakukan itu semua apa sih, Pak? Kekuatan saya mungkin karena saya juga mengajar ilmu sosial, Pak ya. Jadi saya mudah sekali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena sosial. Jadi saya tidak terlalu memaksakan materi saya. Misalkan saya mungkin mengajar produktif, teknik dan yang lainnya, saya kan harus agak mengambil waktu. Kalau ini kan saya bisa menggabungkan dengan materi saya, bisa mengalir, bisa saya ikutkan, saya masukkan nilai-nilai bahaya merokok seperti kemudian bahaya tindakan fenomena sosial yang lain, sehingga siswa tidak merasa mereka digurui dengan materi khusus untuk membahas merokok, seperti itu. Baik. Pak Koko, peluang yang bisa Pak Koko ambil di dalam menyampaikan upaya atau rencana Pak Koko ini pada saat apa ya, Pak ya? Terutama pada saat materi-materi yang berkaitan dengan sosiologi, Pak. Karena saya kan mengajar proyek IPAS, jadi saya bisa memasukkannya di situ. Saya juga mengajar sejarah, saya bisa menyampaikan tentang sejarah kretek misalkan. Apalagi sekarang sedang ramai juga film gadis kretek itu, Pak ya. Jadi mungkin saya bisa mengkaitkannya di hal tersebut. Karena juga saya melihat siswa sekarang masih suka sekali melihat film, bahkan siswa juga masih menyukai hal-hal jika materi mereka dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu, Pak. Iya. Memang sih kalau anak-anak itu lebih seneng kalau semisal ada contohnya dari film, mungkin mereka lebih tertarik gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, Pak Koko kan tentu berupaya ya. Di dalam upaya yang hingga saat ini Pak Koko lakukan, hambatan atau gangguan yang sering Pak Koko temui itu apa? Kalau hambatan saya mungkin gini, Pak, karena siswa sendiri
sekarang siswa saya kan sudah dewasa ya, mereka sudah punya alasan-alasan yang bisa membuat mereka merasa benar bahwa mereka bisa merokok, bahwa mereka bisa menggunakan zat-zat yang lain yang mereka anggap bisa membuat harga diri mereka atau mereka diterima oleh masyarakat. Dan hambatan yang lain mungkin yang saya miliki adalah kadang-kadang di sekolah itu terjadi pergantian jadwal secara mendadak, ada acara-acara tertentu, sehingga kadang-kadang saya agak kurang fokus dalam menyampaikan dalam upaya menghentikan kebiasaan merokok ini. Baik, Pak Koko, dari hambatan yang baru Pak Koko sampaikan nih, Pak Koko sudah menemukan solusinya? Untuk solusi mungkin saya sudah mencoba membayangkan, yaitu dengan cara mengedukasi siswa tersebut. Saya juga mengharapkan siswa nanti dari pihak sekolah juga mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan dinkes agar siswa menjadi lebih mengetahui bahaya-bahaya kesehatan, bahaya-bahaya rokok kepada kesehatan, terutama dari segi kajian ilmiahnya, yaitu dari dinkes itu tadi. Kemudian mungkin saya juga berharap sekolah juga memiliki ketegasan untuk memberikan hukuman atau memberikan sanksi atau memberikan edukasi kepada siswa yang melakukan pelanggaran berupa merokok di sekolah. Kemudian juga saya berharap orang tua siswa juga mendukung program-program dari sekolah untuk membiasakan siswa berhenti merokok, setidaknya berhenti merokok di sekolah. Karena saya sendiri ada beberapa siswa sendiri merokok juga karena kebiasaan dari rumah. Salah satu yang siswa yang agak cukup terkenal ya, mungkin tahun 2012 dulu sempat dihebohkan di Kota Malang ini ada bayi umur 3 tahun merokok dan minuman keras. Itu sekarang menjadi siswa saya, Pak. Dan dia memang setiap hari saya ngobrol dengan dia anaknya apakah berani merokok, ternyata sampai sekarang juga tidak bisa. Jadi dia namanya Sandi, dia itu ya memang kebiasaan seperti itu. Akhirnya mungkin dia terlihat dari segi fisiknya agak mengalami tidak seperti teman-temannya, terutama dari di bagian giginya sudah tidak bisa rata dan juga terlihat hitam giginya gitu. Keropos begitu? Kalau keropos sih tidak, jadi dia itu giginya condong ke arah tidak rata saja. Dan dia sebenarnya juga dia sudah merasakan sebenarnya kalau merokok itu akan menyebabkan dia sakit. Bahkan dulu dia sempat dirawat di rumah sakit pada waktu usia 3 tahun itu, dia sampai dirawat di beberapa rumah sakit, dia sampai pindah rumah. Tapi tetap saja ternyata setelah ada penanganan tersebut, karena dia mungkin bapaknya juga merokok, dia akhirnya kembali lagi ke kebiasaan merokok. Baik, Pak Koko, dari upaya yang sudah Pak Koko sampaikan tadi ya, kita memandang ke depan. Rencana Pak Koko selanjutnya yang sudah Pak Koko rancang apa? Kalau saya kemarin saya berencana menemui Wakasis, terutama untuk pemasangan CCTV di kelas terutama, karena beberapa waktu ini saya mendapati siswa jam pertama saya masuk kelas pun sudah bawa rokok di kelas. Berarti siswa merokok di kelas. Saya buka pintu, kok sudah bawa rokok? Ini siapa yang merokok? Saya tanya baik-baik ya, siswa banyak yang mengaku, dan itu ternyata tidak hanya cuma Sandy, tapi teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Sandy-nya sendiri malah di sekolah bisa dikondisikan, tapi mungkin dia di luar tidak bisa dikondisikan. Dan itu memang sudah menjadi kalau saya melihatnya dia sudah menjadi salah satu kebutuhan hidupnya kalau misalnya ini. Oke, untuk rencana selanjutnya mungkin itu untuk di sekolah Pak ya. Iya. Kemudian untuk itu tadi ya, saya mau mengusulkan kepada pihak kesiswaan agar diadakan semacam sosialisasi bahaya merokok oleh dinkes atau pihak dari puskesmas dan yang lainnya. Juga mungkin ada semacam kontrol atau survei merokok kepada siswa, jadi kita bisa menangani dengan tepat apa yang dimau siswa. Apakah mereka boleh merokok apakah mereka hanya boleh merokok di luar jam sekolah
atau mereka boleh merokok di waktu-waktu khusus saja. Karena beberapa guru kami bahkan sudah melakukan hipnoterapi kepada siswa, itu hanya bisa efektif hanya 3 hari. Jadi siswa yang merokok kemarin sempat ditangkap oleh kesiswaan, dibawa ke hipnoterapi, dan itu hanya berefektif 3 hari. Ketika mereka memegang rokok, lidah mereka akan terasa langsung pahit. Itu hanya 3 hari itu. Jadi mungkin perlu ada semacam sosialisasi terus menerus Pak ya. Jadi karena kadang-kadang untuk hipnoterapi sendiri akan sempat memudar pengaruhnya jika mereka kembali ke lingkungan asal atau mereka tersugesti lagi bahwa merokok itu adalah baik-baik saja. Dan mungkin juga saya menginginkan kepada sekolahan, kepada wali kelas yang lain agar mengadakan pertemuan wali murid tentang larangan siswa untuk merokok di sekolah, dan kalau bisa juga berhenti merokok di lingkungan keluarga. Tapi mungkin memang mengedukasi bapaknya terutama itu ya, untuk berhenti merokok juga agak sulit juga. Iya. Pak Koko, dari apa yang Pak Koko akan laksanakan tadi, Pak Koko akan berbincang dan meminta bantuan Wakasis untuk memasang CCTV. Di kelas Pak Koko itu masih belum terpasang lagi. Belum terpasang, di kantin juga belum ada, dan di beberapa CCTV itu yang saya tahu sudah banyak yang rusak. Dan siswa entah kenapa mereka juga mengetahui informasi yang sama dengan yang saya peroleh. Jadi mereka tahu spot-spot tertentu agar mereka bisa bebas merokok. Baik. Kemudian tadi kan dari CCTV seperti itu, Pak Koko juga akan meminta bantuan kepada Wakasis untuk berkolaborasi dengan Dinkes, dan juga rencananya juga Pak Koko mengajak wali kelas untuk mau bertemu dengan wali murid di dalam sosialisasi dan mensosialisasikan tentang itu. Dari rencana yang sudah Pak Koko sampaikan ini, prioritas yang ingin Pak Koko jalankan terlebih dahulu yang mana Pak? Kalau saya pribadi, saya lebih menginginkan yang wali kelas tadi dulu Pak, karena untuk CCTV sendiri pengadaannya juga agak kesulitan. Kita sekarang juga untuk uang kopi itu juga dibatasi Pak ya, jadi untuk pengadaan barang-barang di luar non BPOP itu maupun kos agak kesulitan. Jadi saran saya mungkin yang mudah aja, yang bisa dijangkau dan tanpa melanggar aturan, yaitu sosialisasi melalui orang tua, dan juga mungkin sosialisasi juga melalui media sosial sekolah dengan bahaya merokok dan lain-lain, terutama terkait dengan larangan merokok di lingkungan sekolah gitu. Baik Pak Koko. Pak Koko, strategi yang akan Pak Koko laksanakan berarti mendekati Wakasis dan juga wali kelas ya? Iya. Nah, dari strategi itu Pak Koko punya ancang-ancang akan mengeksekusinya kapan? Saya berencana ini menunggu setelah kegiatan jadwal sudah fix dulu Pak, karena sekolah sekarang sedang kegiatan AMBK, jadi Wakasis masih fokus di sana. Jadi setelah kegiatan AMBK ini saya baru mau menyampaikan, apalagi di bulan September ini kita sudah tidak ada kegiatan, tidak ada kegiatan sama sekali, full dengan KBM. Jadi mungkin ini adalah masa longgar bagi Wakasis untuk memerencanakan juga untuk mendukung kegiatan yang saya usulkan tersebut. Dan juga mungkin juga melibatkan waka-waka yang lain, terutama untuk masalah sosialisasi tadi, terutama melibatkan humas. Jadi kita memasang banner, kita membuat video bahaya merokok di website sekolah, seperti itu. Ya. Idealnya Pak, berapa kali upaya untuk sosialisasi agar rencana Bapak ini bisa berjalan dengan optimal? Kalau menurut perkiraan saya Pak ya, mungkin untuk beberapa kalinya mungkin antara 2-3 kali selama 1 bulan September ini. Lalu mungkin nanti di akhir semester ketika kegiatan kelima juga kita mengadakan hal yang serupa, bahwa
kegiatan merokok di sekolah, kelompok dengan merokok itu berbahaya. Kemudian terutama mendatangkan, kalau tadi dari Dinkes juga mungkin pada waktu P5 itu mereka membuat karya yang tentang bahaya merokok seperti itu dari penelitian P5. Baik. Berarti di dalam 1 bulan ya, Ya, upaya dan Pak Koko memperkirakan selama itu. iya. Pak Koko, ukuran keberhasilannya pada akhirnya nanti itu menurut Pak Koko bagaimana? Kalau ukuran keberhasilan dari rencana program saya tadi, rencana yang sama rencana tadi itu setidaknya siswa berhenti merokok di kelas dulu, berhenti, kemudian baru mereka berhenti di merokok di lingkungan sekolah, baru setelah tahap selanjutnya mereka berhenti merokok di lingkungan masyarakat. Jadi setidaknya mereka berhenti merokok di dalam kelas, kemudian mereka berhenti merokok di lingkungan sekolah, termasuk di lingkungan parkir, di lingkungan area-area, tapi kalau masih memakai seragam, mereka menghentikan sama sekali. Kemudian tahap selanjutnya mereka menghentikan kegiatan merokok meskipun mereka tidak berada di lingkungan sekolah, seperti itu. Oke, harapan Pak Koko yang ideal yang pertama tadi itu kan murid-murid ini tidak merokok di kelas. Iya. Jika Pak Koko ada menemui anak yang merokok di dalam kelas, apa yang akan Pak Koko lakukan? Kalau siswa yang merokok seperti itu biasanya tidak akan saya tegur, Pak. Saya ajak omong dulu, kenapa dia merokok, kenapa dia harus melakukannya di kelas dan lainnya. Kadang-kadang saya juga mengajak diskusi berdua anak tersebut, atau kadang-kadang ketika hasil obrol diskusi berdua ini sudah selesai, saya ungkapkan di kelas bahwa merokok itu begini. Jadi teman-teman yang tidak ketawa merokok pada saat itu juga akan merasa disentuh perasaannya agar mereka tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu. Lebih ke empati begitu ya, Pak ya? Baik. Memang luar biasa sekali, menyentuh hati supaya ada perubahan yang lebih panjang begitu ya, Pak ya? Baik, Pak Koko, di dalam Pak Koko akan menjalankan setiap rencana yang sudah ada ini, ada tidak Pak rekan Pak Koko atau siapa yang bisa membantu Pak Koko untuk setidaknya mengontrol atau mengingatkan supaya semangatnya Pak Koko ini tidak padam? Ada Pak, beberapa teman, terutama teman-teman guru yang perempuan ya, karena teman guru perempuan seperti Bu Miftah, Bu Anggi, Bu Nana itu semuanya sangat antipati terhadap bau rokok. Bahkan yang saya tahu Pak Kapur Bu Tami juga merasakan hal yang sama, Bu Kepala TU juga merasakan hal yang sama, bahwa merokok itu sangat membuat mereka terganggu. Mereka sering sekali protes dan mereka sering sekali mengajak diskusi teman-teman agar sama-sama menghentikan kegiatan merokok ini kepada siswa seperti itu. Baik. Pak Koko, untuk tindak lanjut dari proses coaching ini, tadi Pak Koko juga merencanakan 1 bulan. Bagaimana kalau 1 bulan lagi kita bertemu untuk merefleksikan setiap apa yang sudah, proses yang sudah berjalan? Baik Pak, saya siap. Oke, baik Pak Koko, selalu semangat. Pak Koko, di akhir percakapan ini, perasaan Pak Koko setelah melaksanakan coaching ini bagaimana? Setelah melakukan coaching ini, jujur saya merasa lebih tertata ya, apa yang harus saya lakukan ke depan. Saya menjadi merasa lebih lega karena saya memiliki teman sharing seperti Atika ini, sehingga saya yakin saya bisa melaksanakan kegiatan ya untuk mengurangi rokok di sekolah ini. Baik. Ya, senang juga bisa berbincang-bincang dengan Pak Koko. Ya, kita akan selalu berupaya yang terbaik untuk anak-anak kita dan tentu untuk kesehatan kita bersama. Selalu semangat Pak Koko, terima kasih atas waktunya, sampai bertemu. Terima kasih. Halo,
selamat siang Pak Dika. Ya, selamat siang Bu Nindi. Bagaimana tadi perasaan Pak Dika setelah melakukan coaching ke Pak Koko? Senang sih Bu, karena saya bisa membantu juga dalam proses coaching. Oke, kita sekarang sedang melakukan kegiatan pasca supervisi ya, Ya. di mana saya sebagai supervisornya Bapak, saya akan memberikan, bukan memberikan ya, kita akan berdiskusi ya mengenai kegiatan coaching yang kita lakukan tadi. Nah, bagaimana Bapak menilai Bapak sendiri, performa Bapak dalam melakukan coaching tadi? Kalau saya menilai diri saya sendiri, dari percakapan atau alur coachingnya itu sudah saya laksanakan dengan baik sih Bu. Kemudian beberapa kata-kata yang mungkin tidak direkomendasikan itu bisa saya tekan untuk tidak saya sampaikan. Kemudian saya tidak berusaha untuk memberikan solusi, tetapi si coach mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Oke, jadi apa yang membuat Bapak menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian karena pada akhirnya si coach ini menentukan rencana aksi, kemudian juga membuat komitmen untuk melaksanakan rencana aksinya itu. Oh, oke, jadi Bapak merasa bahwa sudah berhasil ya, karena coach sudah bisa menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Iya. Oke. Bolehkah saya sekarang menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Bapak? Silahkan Bu. Oke, jadi yang tadi saya lihat, Bapak tadi melakukan coaching kurang lebih 20 menit ya, dimana saya juga mengamati Bapak dari proses awal hingga akhir. Nah, dari awal hingga akhir itu Bapak sudah menjaga kontak mata nih dengan coaching itu. Hal yang saya nilai bahwa Bapak sudah menjaga presence ya dengan coaching. Nah, kemudian percakapan juga sudah mengalir seperti air ya, sesuai dengan konsep Tirta dan Rasa. Bapak juga membuat catatan-catatan penting ya dari apa yang disampaikan oleh coaching gitu. Nah, itu jadi poin plusnya Bapak juga mengorelasikan nih, tidak hanya coach itu mengatasi masalah sebagai guru, tapi juga bagaimana mengatasi masalah siswa merokok itu dalam lingkup sekolah gitu. Jadi sekolah itu punya andil. Tadi Bapak itu sudah bisa mengorek ya, bagaimana coach itu bisa menyelesaikan permasalahan siswa merokok itu dari atas hingga bawah gitu kan. Jadi pertanyaan Bapak tadi sudah mengarah gitu ke arah sana. Jadi sudah tepat sasaran seperti itu Pak. Itu penilaian saya. Nah, saya mengamati tadi saat Bapak itu sudah sedang melakukan coaching, Bapak itu sudah lebih tinggi dari ekspektasi saya sebetulnya ya. Karena sebelumnya kan kita pernah ngobrol ya bahwa Bapak itu merasa kurang fokus gitu kan ya. Bapak merasa kurang fokus. Nah, ternyata tadi saat melakukan coaching Bapak sudah betul-betul fokus gitu. Bapak bisa presence dan mendengarkan aktif, juga Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Bagaimana pendapat Bapak mendengar pengamatan dari saya? Ya, sangat memotivasi saya sih Bu. Bukan saya menganggap itu sebagai ujian yang melebih-lebihkan saya, tapi dari pengamatan Ibu ya tentu itu objektif. Kemudian dari yang Ibu sampaikan juga akan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk berguna dan juga untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, apakah boleh saya melanjutkan pengamatan saya? Mungkin ada beberapa hal yang bisa dikembangkan nih Pak. Nah, untuk di awal Bapak sudah bisa presence ya 100% nih. Nah, mungkin di akhir-akhir Bapak sepertinya mengalami kesulitan untuk menutup. Ya, saya tadi melihat itu ini, makanya saya itu konfirmasikan gitu ya. Jadi pada saat mau menutup tuh saya mengamati Bapak itu agak kesulitan gitu ya. Mungkin saya melihatnya itu dari
gestur, Iya. dari tatapan gitu ya, kayak wah saya mau nanya apa lagi nih ya Iya. untuk menutup gitu kan ya. Kalau menuju ke standar seharusnya, kalau melihat dari pedoman Tirta dan Rasa, kita berlatih lagi ya Pak ya. Iya. Saya juga berusaha gitu ya, Bapak juga berusaha supaya nanti bagaimana menutupnya itu dengan baik gitu Iya. kan ya, dengan rasa puas di antara coach dan coaches seperti itu Pak. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area yang tadi, bagaimana menutup dengan baik itu? Ya, saya akan selalu belajar untuk menggali lebih dalam setiap masalah, dan dari masalah itu saya akan selalu belajar untuk membuat pertanyaan berbobot. Karena Oke. sampai saat ini pun memang saya merasa masih kurang di dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Oh, seperti itu. Iya. Oke, jadi yang ingin ditingkatkan lagi mengenai yang kompetensi Pertanyaan berbobot. memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, ada lagi kah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan selain itu tadi, memberikan pertanyaan yang berbobot, ataukah dari dua kompetensi yang lain itu juga perlu ditingkatkan atau Bapak sudah merasa cukup? Tentu setiap saya melaksanakan ini, kalau saya merasa cukup, berarti saya tidak akan berkembang. Jadi untuk dua kompetensi lain, saya akan selalu meningkatkannya. Iya, jadi saya masih belum merasa cukup untuk dua kompetensi, tetap harus saya tingkatkan. Tapi dari yang hasil Bapak coaching tadi, bagaimana Bapak menilai diri Bapak? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang di awal untuk presence atau kehadiran penuh, saya merasa baik di awal dan pertengahan. Kemudian semakin kesini, karena saya juga mulai berpikir untuk menggali dengan pertanyaan berbobot, itu seakan-akan malah saya kayak lebih fokus untuk mencari pertanyaan daripada hadir mendengarkan si coach pada saat itu. Oke. Iya. Baik, saya memahami ya Pak ya. Jadi hasil pengamatan ini akan saya catatkan ke dalam form supervisi akademik, dan apa yang Bapak dapatkan dari proses kita melakukan pasca supervisi ini? Ya, ini menjadi refleksi bagi saya supaya saya lebih baik untuk coaching berikutnya. Kemudian dari yang kita bahas pada hari ini, poin-poin yang menjadi evaluasi untuk saya akan saya usahakan dan saya upayakan untuk lebih baik lagi. Iya. Baik. Terima kasih ya Pak sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan supervisi kepada Bapak. Saya berharap bahwa kita bisa menjadi coach yang baik, juga bisa menjadi supervisor yang baik, dan kita terus berusaha. Amin. Ya. Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Terima Sampai jumpa kasih, Bu di Dini. kesempatan berikutnya. Iya. Selamat siang. Selamat siang.